Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husni Mubarak dengan NIM 2310952012. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai perancangan antena microstrip saya pada rectangular patch dengan frekuensi 2,4 GHz untuk aplikasi komunikasi nirkabel Wi-Fi dan IoT. Nah, sebelum itu kita masuk ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pada zaman saat ini, teknologi komunikasi nirkabel itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatkannya kebutuhan akan pertukaran data secara cepat, efisien, dan andal. Maka dari itu, di sini saya mendesain antena microstrip rectangular patch dengan frekuensi kerja 2,4 GHz, yang dimana frekuensi ini sudah menjadi salah satu frekuensi yang paling banyak digunakan karena bersifat bebas restriksi dan mendukung berbagai aplikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, serta IoT. Nah, antena tadi saya desain untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada saat ini, karena pada saat ini dibutuhkannya pertukaran data yang cepat, efisien, dan andal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu apa itu antena microstrip. Nah, antena microstrip ini merupakan suatu antena konduktor nirkabel yang berukuran sangat kecil di dalamnya, dan di dalamnya terdapat elemen peradiasi substrat dielektrik dan menempel pada bidang dasar atau yang biasa disebut dengan ground plane. Nah, dari pengertian tadi kita dapat ketahui nih bahwa struktur dasar antena microstrip itu terbagi menjadi 4 seperti pada gambar, yaitu ada patch, substrate, ground plane, dan feed lane. Yang dimana 3 komponen utamanya yaitu patch, substrate, dan ground plane. Patch merupakan elemen antena microstrip yang posisinya terletak di paling atas. Yang dimana patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik sehingga menyebar ke dalam substrat. Sedangkan substrat ini merupakan media perantara antara elemen patch dan ground plane. Yang dimana substrat ini terbuat dari material dielektrik yang memiliki nilai permitivitas relatif. Sedangkan ground plane merupakan elemen antena microstrip yang posisinya terletak di paling bawah, yang berfungsi sebagai bidang pematul energi melalui substrat menuju ke udara, yang biasanya terbuat dari bahan konduktor yang sama seperti patch. Nah, bentuk patch itu pada antena microstrip ada berbagai macam. Itu ada yang persegi, ada yang dipole, ada yang square, ada yang lingkaran, ada yang bentuk cincin, ada yang segitiga, dan ada yang persegi panjang. Nah, pada perancangan antena microstrip saya menggunakan rectangular patch. Nah, pada antena microstrip rectangular patch itu ada beberapa dimensi utama yang perlu kita ketahui, yaitu ada panjang patch, lebar patch, panjang ground, lebar ground, tebal konduktor, dan tebal substrat. Nah, bagaimana cara mendapatkan dimensi-dimensi ukuran tadi? Nah, kita bisa dapat dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan untuk rectangular patch seperti berikut. Itu ada lebar patch, lebar feed line, panjang feed line, lebar ground plane, dan panjang ground plane. Nah, disinilah saya melakukan metode untuk melakukan perhitungan tadi. Yang dimana pertama saya menentukan spesifikasi teknis antena yang saya inginkan terlebih dahulu, yang dimana di sini saya menargetkan kalau frekuensi kerjanya itu 2,4 GHz, sedangkan return loss-nya itu kurang dari min 10 dB. Lalu untuk VSWR-nya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk spesifikasi substrat yang saya buat itu terbuat untuk substrat type-nya itu terbuat dari bahan FR4, sedangkan dari bahan FR4 itu memiliki relatif dielektrik konstan yaitu 4,3 dan ketebalannya itu 1,6 mm. Nah, di sini saya melakukan perhitungan mulai dari lebar patch, panjang patch seperti berikut, yang dimana untuk lebar patch-nya itu 38 mm, lalu ada panjang patch-nya itu didapatkan 29 mm, lebar feed line-nya itu 3 mm, lalu panjang feed line-nya 15 mm, kemudian lebar ground plane-nya itu 76 mm, panjang ground plane-nya itu 58 mm. Nah, sehingga didapatkan bentuk antena microstrip yang didesain melalui aplikasi CST. Nah,
Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Nah, dari perhitungan tadi, kita bisa mendapatkan parameter-parameter untuk antena microstrip yang saya desain. Itu mulai dari lebar patch-nya tadi sudah diketahui 28, panjang patch-nya 29 mm, dan seterusnya. Kita lihat pada tabel 3 ini. Nah, bagaimana bentuk dan struktur dari antena microstrip yang sudah dibuat tadi? Nah, bentuknya itu seperti ini. Bisa dilihat pada gambar ya. Pada aplikasi CST. Lalu, bagaimana hasil simulasinya? Nah, pada hasil simulasinya, bisa kita lihat pada gambar, kalau pada saat pertama kali disimulasi, itu frekuensi kerjanya belum pas ke 2,4 GHz. Sedangkan yang dihasilkan itu 2,45558 GHz. Yang dimana ini bukan frekuensi kerja yang saya inginkan, sehingga perlu dilakukannya optimasi dengan melakukan pergeseran pada lebar patch maupun panjang patch. Nah, berikut adalah gambar setelah saya melakukan optimasi tadi. Nah, setelah dilakukannya optimasi pada antena, pada grafik bisa kita lihat ya kalau misalnya frekuensi kerjanya itu sudah pas berada di 2,4 GHz. Dengan return loss-nya itu minus 13,43. Yang dimana ini menandakan bahwa perconcokan impedansi antara antena dan saluran pencatu telah tercapai dengan baik. Lalu untuk voltage standing wave ratio-nya atau VSWR, sebelum dilakukannya optimasi, itu nilai VSWR-nya itu 2,2. Di mana tidak memenuhi syarat yang seperti yang kita inginkan tadi. Maka perlu dilakukan optimasi tadi dengan melakukan pergeseran lebarnya maupun panjang dari patch-nya tadi. Nah, setelah dilakukan optimasi tadi didapatkan bahwa nilai VSWR-nya itu sekarang 1,54. Di mana sudah memenuhi syarat, yaitu kurang dari sama dengan 2. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil simulasi tadi, dapat disimpulkan bahwa antena microstrip rectangular patch ini telah memenuhi spesifikasi teknis dan tujuan penelitian, yaitu sudah memenuhi syarat tadi yang telah disebutkan. Nah, kesimpulan dari hasil percobaan tadi, antena microstrip yang saya rancang itu memiliki target atau frekuensi kerja yang diinginkan itu 2,4 GHz, itu berhasil dirancang dengan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Dengan melakukan pergeseran lebar dan pergeseran panjang tadi dari patch-nya, sehingga didapatkan hasil VSWR dan return loss yang diinginkan. Lanjut, di sini saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari aplikasi CST-nya. Nah, di tampilan CST-nya itu seperti ini. Dimana bisa kita lihat pada S parameternya, ini sudah mencapai frekuensi kerja yang diinginkan yaitu 2,4 GHz dan return loss itu nilainya minus 13,44. Dimana kurang dari sama dengan minus 10 dB. Untuk gambar 3D antena microstrip-nya seperti ini. Itu ada patch-nya, ada ground-nya, ada substrate-nya, dan ada field line-nya. Sesuai dengan ukuran yang telah dicari menggunakan rumus tadi. Nah, mungkin sekian dari pembahasan perancangan antena microstrip rectangular patch ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.